Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajara Lutfiani dari kelas B PGSD semester 2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan memaparkan tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada pula jenis-jenis sumber daya alam. Yang ke-1, berdasarkan sumbernya, sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya dari hewan menghasilkan susu, telur, dan daging. Atau dari tumbuhan menghasilkan sayur-sayuran atau buah-buahan. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Contohnya air, angin, tanah, atau bahan tambang. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis. Contohnya seperti tumbuh-tumbuhan, air, atau sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Contohnya seperti bahan tambang. Yang ketiga, berdasarkan pembentukannya, sumber daya alam terbagi menjadi 4, yaitu sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, sumber daya alam ruang, dan sumber daya alam waktu. Sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang berupa benda mati dan bisa didapatkan secara langsung, seperti penambangan dan pengolahan. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang bisa menghasilkan energi dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia. Contohnya seperti minyak bumi atau batu bara. Sumber daya alam ruang adalah sumber daya alam yang tempat ruang atau wilayah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Seperti gunung dan lembah. Sumber daya alam waktu adalah sumber daya alam yang keberadaannya tergantung oleh waktu dan musim. Misalnya air, ketika musim kemarau keberadaannya sudah ditemukan, tapi saat musim hujan sangat berlimpah. Yang keempat, ada sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai ekonomisnya, yaitu sumber daya alam ekonomis dan sumber daya alam non-ekonomis. Sumber daya alam ekonomis adalah sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis, memiliki nilai jual yang tinggi dan dianggap sebagai barang berharga dan harganya relatif tinggi, seperti emas, perak, atau timah.
Sumber daya alam non-ekonomis adalah sumber daya alam yang bisa didapatkan dengan biaya yang sangat kecil bahkan tanpa biaya sama sekali. Contohnya seperti udara, air, dan sinar matahari. Dan yang terakhir atau yang kelima, berdasarkan lokasinya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam akuatik dan sumber daya alam terestrial. Sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang bisa dijumpai di daerah atau wilayah perairan. Contohnya seperti ikan, udang, dan rumput laut. Sumber daya alam terestrial adalah sumber daya alam yang bisa dijumpai di daerah atau wilayah daratan. Contohnya hasil-hasil tambang atau hasil hutan. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya alam. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna dibekali dengan akal dan pikiran diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaiknya. Perlu dilakukan pengelolaan sebagai upaya dan melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, penataan, pengendalian, pengawasan, pemulihan, serta pengembangan sumber daya alam. Di Indonesia, upaya pengelolaan sumber daya alam diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982. Adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan antara lain penghijauan atau reboisasi, sengkedan atau terasering, pengembangan daerah aliran sungai dengan dibuatnya bendungan, dan pengelolaan air limbah. Nah, segitu saja pemaparan saya. Berikut ini adalah referensi yang saya dapatkan dari Google. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.